Kita berjumpa kembali dalam channel Tanda dan Simbol Katekesi Umat episode yang keempat. Seperti biasa, marilah kita awali sesi ini, episode ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan mereview episode pertama, kedua, dan ketiga supaya terus-menerus menjadi satu kesatuan dalam pembicaraan kita mengenai tanda dan simbol. Yang pertama tentang tanda salib. Ini tanda salib yang kita buat sebagai orang Katolik, satu-satunya tanda kita, tanda pengenal kita. Tetapi lebih dari itu, dengan membuat tanda salib itu, kita menyatakan syahadat iman kita. Percaya akan Allah, percaya akan Yesus Kristus, dan percaya akan Roh Kudus. Itu yang paling pokok, yang paling menonjol. Yang kedua, dengan membuat tanda salib itu kita memakukan seluruh hidup kita dengan kemenangan Kristus atas maut. Dengan membuat tanda salib ini, yang ketiga, kita juga mengingat akan janji baptis yang pernah kita ucapkan, bahwa kita akan mati bersama Kristus dan hidup bersama Dia pula. Kemudian episode yang kedua itu kita berbicara tentang tanda-tanda dan simbol-simbol yang lain. Di antaranya kemarin tekanan ada pada lilin. Ada lilin Paskah, ada lilin altar, ada lilin Advent, lilin devosional. Ini semua, apapun jenis lilinnya, apapun bentuk-bentuk perayaannya, tapi cahaya lilin itu menyimbolkan, menandakan cahaya Kristus yang hadir di tengah-tengah dalam perayaan itu, yang hadir di dalam doa-doa kita, baik pribadi maupun doa-doa bersama. Jadi dengan menyalakan lilin itu, tanda bahwa Kristus hadir untuk menerangi hati dan budi kita, agar kita membawa terang Kristus ini kepada orang lain. Karena Kristus bersabda, kamu adalah terang dunia. Kemudian episode yang ketiga kita berbicara tentang ruangan-ruangan di dalam gereja. Fokus dan tekanan kita pada episode yang ketiga minggu yang lalu adalah panti umat dan panti imam. Panti umat itu tempat di mana umat beriman berkumpul mengikuti perayaan itu. Tempat mereka duduk, tempat mereka berlutut untuk mengikuti perayaan itu, baik liturgi maupun perayaan sabda. Yang kedua, lebih banyak kita berbicara tentang panti imam. Di atas panti imam ini banyak sekali hal-hal yang nampak di sini. Ya, kemudian ada salib, juga sudah kita jelaskan di episode yang lalu. Ada lilin juga kita sudah jelaskan pada hal yang lalu. Tapi episode ketiga itu tekanan kita ada pada dua hal. Yang pertama, altar yang ada di belakang saya ini menjadi pusat perayaan. Karena disinilah kita merayakan kurban Kristus. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus kita rayakan di atas altar ini. Maka altar yang ada di panti imam ini menjadi pusat dari perayaan Ekaristi. Yang kedua, yang ada di sebelah kanan saya ini adalah disebut mimbar sabda, atau dalam bahasa liturgi lebih dikenal dengan ambo. Ambo artinya mimbar sabda. Tempat di mana pewartaan sabda Tuhan akan diperdengarkan. Pewartaan sabda Tuhan akan dijelaskan oleh pengkhotbah dan sebagainya. Jadi dua hal ini. Di atas panti imam ini hanya ada satu mimbar, hanya ada satu altar. Tidak boleh lebih dari itu untuk mewujudkan
satu kesatuan liturgi kita. Oleh karena itu, maka setiap kita, baik imam selebran maupun umat, harus mempunyai penghormatan terhadap kesakralan baik altar maupun mimbar sabda ini. Oleh karena itu, baik imam maupun petugas-petugas liturgi harus menyiapkan mereka dengan sungguh-sungguh, pakai pakaian-pakaian liturgis untuk merayakan perayaan ini. Misalnya petugas lektor, pemazmur, dia harus menggunakan pakaian-pakaian liturgis seperti alba dan seterusnya. Imam juga demikian, sama. Tidak boleh imam misalnya cuma pakai baju dan stola. Ini tidak bisa, tidak layak itu. Apalagi berdiri di depan altar. Harus menggunakan pakaian-pakaian liturgis yang ditentukan. Oleh karena itu, yang menjadi pusat perayaan itu adalah liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Liturgi ekaristi dipersembahkan di atas altar ini, kemudian liturgi sabda itu ada di mimbar sabda ini. Oleh karena itu, petugas juga kalau memang yang bertugas ya jangan juga terlalu misalnya mencolok dandanannya supaya tidak menjadi pusat perhatian, tetapi pusat perhatian umat adalah sabda Allah yang dibacakan, bukan pribadi kita. Demikian juga romo misalnya atau imam yang merayakan perayaan itu, tidak usahlah misalnya aksesoris berlebihan. Ada juga misalnya tangannya penuh dengan batu akik atau lengannya pergelangannya penuh dengan gelang-gelang dan sebagainya yang aneh-aneh kayak dukun. Itu sebetulnya tidak pantas juga. Boleh, tidak dilarang, tapi kalau boleh sih setelah perayaan itu selesai, karena pusat perayaan itu adalah liturgi ekaristi dan liturgi sabda. Maka termasuk petugas juga harus menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh supaya dia tidak menjadi pusat perhatian, tapi Kristus yang menjadi pusat perhatian seluruh umat, menjadi pusat dari perayaan itu, baik sabda maupun ekaristinya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, episode keempat ini kita masih ada di seputar panti imam ini. Di seputar panti imam ini masih banyak tanda-tanda dan simbol-simbol yang lain yang perlu kita ketahui, perlu kita jelaskan. Nah, di panti imam ini saya akan menunjukkan di atas panti imam ini ada juga satu meja kecil. Ini menurut saya sih juga agak besar, sebetulnya sih lebih kecil lagi. Di sana ini yang ada di sini ini bukan altar kecil, tetapi ini adalah meja kecil atau disebut dengan kreden dalam bahasa Latin. Ya. Ini untuk apa? Untuk meletakkan bahan-bahan alat-alat persembahan. Biasanya di atas kreden ini atau meja kecil ini, para putra-putri altar atau para misdinar melayani imam, melayani altar. Karena bahan-bahannya ada di sini. Ada sibori, ada piala, ada air, ada anggur, dan lain-lain, semua terletak di sini. Oleh karena itu, meja ini bukan dia meja altar, tetapi meja di mana digunakan untuk meletakkan alat-alat atau bahan-bahan persembahan yang akan digunakan di meja altar itu, di mana romo membutuhkan. Maka di sini ada piala, ada sibori, dan
semua kebutuhan lain untuk pelayanan altar. Maka para misdinar sudah tahu tugas mereka itu. Mereka akan melayani imam untuk membantu melayani altar itu, mengantar bahan-bahan persembahan dari sini, pialanya diambil dari sini, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini bukan altar kedua, tidak. Ini kreden itu meja kecil tempat kita meletakkan bahan-bahan persembahan. Itu secara singkat mengenai kreden. Salah satu perangkat yang ada di panti imam ini. Kemudian yang kedua yang masih ada di panti imam selain altar, selain ambo, kemudian kreden ini, lalu yang episode ini saya lebih menekankan ke ini tabernakel. Ini tabernakel. Ya. Ini disebut tabernakel. Dia ada di panti imam juga. Kemudian ada yang disebut dengan lampu yang terus-menerus menyala 24 jam ini, namanya lampu Tuhan. Lampu Tuhan, bahwa sekarang kita menggunakan tenaga listrik, tapi zaman dulu itu orang menggunakan lampu-lampu kecil dengan bahan bakar minyak atau lilin, tapi 24 jam selama ada ini, tabernakel ini ada isinya. Romo akan menjelaskan apa sih tabernakel itu, supaya kita punya pemahaman, kita punya pengertian yang baik mengenai tabernakel ini. Supaya kenapa sih orang Katolik masuk, ada tabernakel, kita harus tunduk hormat dan sebagainya. Baik, yang pertama itu kita lihat arti katanya. Arti kata dari tabernakel ini, dari bahasa Latin, tabernaculum, artinya tenda. Tabernaculum artinya tenda. Biasanya tabernakel disebut juga tenda pertemuan kalau dalam perjanjian lama. Jadi apa yang kita buat ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah tradisi dari luar, tapi tradisi kitab suci. Hanya kita kemas, sekali lagi, kita susun dalam bentuk-bentuk seperti ini untuk dihormati, untuk disembah, untuk membantu kita mendapatkan keheningan-keheningan dalam doa kita. Jadi kata tabernakulum itu artinya tenda. Kalau dalam perjanjian lama disebut tenda atau kemah pertemuan. Saya baca satu ayat dari kitab Keluaran bab 33 ayat yang ke-7. Bunyinya begini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi bangsa terpilih pada waktu itu dalam perjalanan mereka di padang gurun, kita tahu bahwa mereka juga ini perintah Tuhan kepada Musa untuk membangun kemah pertemuan. Dibuat dari apa? Dari tenda ya. Kalau tenda itu kan yang kita punya, yang kita lihat sehari-hari seperti terpalah, mungkin seperti terpal itu. Nah, itu yang Allah memerintahkan Musa supaya membangun tempat itu, lalu menempatkannya di situ, disebut kemah pertemuan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sana. Nah, di dalam kemah pertemuan dalam perjanjian lama, apa sih yang ada di dalam kemah pertemuan itu? Di sana ditempatkan tabut perjanjian. Di dalam kemah pertemuan itu ditempatkan tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu berisi 10 perintah Allah yang tertulis di dalam 2 loh batu yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai.
Jadi kedua loh batu itu ditempatkan di dalam tabut perjanjian, karena dari situlah perjanjian antara Allah dan bangsa terpilih. Dan tabut perjanjian ini yang berisi 10 firman ini yang ada di dalam dua loh batu itu menjadi pedoman hidup bangsa Israel sampai hari ini. Maka tabut perjanjian ini ditempatkan di dalam kemah pertemuan. Kenapa disebut kemah pertemuan? Karena disitulah bangsa terpilih berjumpa dengan Tuhan lewat tabut perjanjian ini. Jadi dengan adanya tabut perjanjian ini, tanda bahwa Allah hadir. Tanda bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Maka di dalam kemah pertemuan itu juga ada perapian, ada seperti pelita yang terus-menerus menyala. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Maka baik Musa, Harun, bangsa terpilih, mereka harus pergi untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan itu. Jadi ini sedikit latar belakang kita mempunyai tabernakel itu. Nanti kan kita lihat isinya, apa sih yang ada di dalam tabernakel itu. Tetapi sekali lagi, tabernakulum itu artinya tenda, atau dalam perjanjian lama disebut dengan kemah pertemuan. Dan itu atas perintah Allah kepada Musa loh ya. Atas perintah Allah kepada Musa, bukan Musa karang-karang buat sesuka dia. Tidak, atas perintah Allah Musa melakukan itu. Baik, lalu kita lihat kemudian tabernakel kita ini. Tabernakel yang tadi saya tunjukkan, fungsinya, gunanya untuk apa? Untuk menyimpan. Seperti dalam perjanjian lama, kemah pertemuan itu juga untuk menempatkan tabut perjanjian. Kalau ini untuk menyimpan, tabernakel itu untuk menyimpan. Untuk menyimpan apa? Menyimpan tubuh Kristus yang dikonsekrir atau dikuduskan di dalam perayaan Ekaristi. Ya, untuk menyimpan tubuh Kristus yang dikonsekrir atau dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Kita melihat sedikit latar belakang ya, tabernakel ini sekarang ada di Panti Imam. Tapi sebelum abad ke-7, artinya 700 tahun ke bawah, 600-an tahun, 500-an tahun ke bawah. Jadi ini sudah berlangsung lama sekali. Ya, sebelum abad yang ke-7, dia tidak bernama tabernakulum, tetapi bernama sakrarium. Ya, sebelum abad ke-7 dia bernama sakrarium, artinya tempat kudus. Kenapa disebut tempat kudus? Karena pada saat itu bukan hanya tubuh Kristus yang disimpan, tetapi juga di dalam sakrarium ini ada minyak-minyak kudus yang disimpan. Ada minyak katekumen, ada minyak krisma, ada minyak pengurapan orang sakit, disimpan atau ditempatkan bersama-sama di dalam sakrarium ini. Nah, maka era sebelum abad ke-7, sakrarium itu tempatnya bukan di Panti Imam, tetapi ada di sakristi. Karena ditempatkan bersama dengan minyak-minyak kudus ini. Maka tempatnya bukan di sini, tetapi ada di di sakristi. Di sakristi, karena kapan saja orang mau ambil minyak suci, itu sudah langsung ke sakristi. Maka sakristi itu juga sebetulnya sakral, suci dan kudus, karena ada barang-barang kudus yang ditempatkan di situ. Maka ada penghormatan ketika orang masuk ke sakristi. Tidak hanya imam mengganti pakaiannya atau misdinar mengganti pakaiannya, prodiakon mengganti pakaian, tapi itu tidak boleh omong-omong, tidak boleh cerita-cerita yang lain, karena di situ termasuk tempat suci, karena ada barang-barang kudus atau barang-barang suci ditempatkan di situ.
Lalu sakrarium ini kemudian diganti dengan seperti Romo katakan tadi, diganti dengan tabernakel itu pada abad yang ke-7. Jadi tahun 700-an itu mulailah dibuat tabernakel, lalu ada pemisahan, penempatan, penyimpanan minyak-minyak kudus ini. Jadi tabernakel hanya dikhususkan untuk tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir di dalam perayaan Ekaristi, sedangkan minyak-minyak kudus atau minyak-minyak suci, baik minyak katekumen, minyak krisma, minyak orang sakit, pengurapan orang sakit, itu ditempatkan di sakristi, tidak lagi bersamaan dengan penyimpanan tubuh Kristus. Baik, kemudian untuk apa sih kita menyimpan tubuh Kristus itu? Ya. Untuk apa kita menyimpan tubuh Kristus? Yang pertama, tubuh Kristus yang disimpan di dalam tabernakel itu setelah perayaan Ekaristi itu sebenarnya diperuntukkan untuk umat yang lanjut usia, yang sudah tua, orang-orang sakit yang tidak sempat mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu setelah misa biasanya imam atau diakon tertabis atau prodiakon atau diakon awam mengambil tubuh Kristus ini yang ada di tabernakel itu untuk membawanya kepada orang sakit, orang-orang lanjut usia yang tidak sempat mengikuti perayaan Ekaristi. Itu tujuan yang pertama-tama itu untuk itu. Maka kalau kita ingat pada zaman dulu ya taruhlah era Konsili Vatikan yang pertama, orang datang ke gereja itu petugas-petugas semacam guru agama atau prodiakon itu, dia sudah di situ sedia biji-bijian, entah biji asam, entah biji jagung, entah kerikil. Lalu orang yang masuk kalau komuni dia ambil satu lalu menaruh di dalam satu tempat untuk menghitung berapa orang yang komuni. Sehingga tidak boleh setelah komuni itu ada sisa bersibori-sibori. Jadi idealnya itu kan sebetulnya dalam tabernakel itu cukup satu sibori. Jangan sampai lebih dari satu, apalagi kebanyakan sampai disimpan di luar. Sebetulnya tujuannya lalu menjadi bergeser itu ya. Jadi idealnya itu hanya satu sibori dan hanya menyimpan tubuh Kristus yang mau kita bagikan untuk orang sakit dan orang-orang jompo atau lanjut usia yang tidak sempat mengikuti perayaan Ekaristi. Itu yang pertama. Tujuan kedua dari penyimpanan tubuh Kristus ini di dalam tabernakel adalah untuk doa-doa devosional. Artinya ada orang yang mau berdoa kepada sakramen Maha Kudus, adorasi, doa hening, tinggal di hadirat Tuhan, masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan di depan tabernakel itu, karena di situ ada tersimpan tubuh Kristus. Jadi fungsi yang kedua dari penyimpanan ini adalah untuk devosi, untuk berdoa. Untuk berdoa. Kenapa? Karena kita percaya bahwa yang hadir, yang ada di dalam tabernakel itu adalah tubuh Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa Kristus itu hadir di tengah umatnya seperti dalam kemah pertemuan tadi. Di mana tabut perjanjian disimpan, disitulah Allah hadir di tengah umatnya. Demikian juga dengan menyimpan tubuh Kristus ini, tanda bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Maka ada orang tertentu yang datang untuk berdevosi. Datang untuk berdevosi kepada sakramen Maha Kudus ini. Oleh karena itu maka lampu yang tadi saya katakan itu lampu Tuhan,
Ini lampu ini nyala 24 jam, tanda bahwa Kristus hadir di situ. Maka seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 11 ayat 28, di sana dikatakan, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Maka setiap saat Yesus undang, mari. Maka Anda semua, kita semua, kalau berletih lesu, berbeban berat, datanglah di hadapan sakramen Maha Kudus, masuk dalam keheningan Tuhan, persembahkan apa yang engkau sedang gumuli, apa yang sedang engkau hadapi, entah sakitmu, entah kesulitan-kesulitanmu, kesukaran-kesukaranmu yang engkau anggap sebagai beban berat itu, letakkan di bawah kaki Yesus, karena kita percaya Yesus hadir di dalam sakramen Maha Kudus, supaya Yesus kita bisa mendapat ketenangan di dalam Dia. Karena Yesus akan mengangkat beban dari pundak kita supaya kita mendapat kelegaan di dalam Dia. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, kemudian untuk tempat tabernakel ini yang saat ini memang kita ada ditempatkan di panti imam. Tabernakel ini ada di panti imam, ditempatkan di dinding paling belakang panti imam. Ada juga yang memasukkan ke dalam tembok yang lain dengan itu. Tapi menurut pedoman umum misalnya Romanum, agar tabernakel itu ditempatkan, dihias, diberi tempat yang layak. Bukan asal-asalan, tapi tempatnya harus layak, gitu loh. Ya, tempatnya harus layak. Jangan juga dihias berlebihan, tetapi tempatnya layak. Kedua, mudah dilihat oleh umat. Mudah dilihat oleh umat. Ini menurut pedoman umum misalnya Romanum. Nomor 314, demikian juga nomor 315, di sana juga pedoman umum misalnya Romanum menggarisbawahi supaya tabernakel itu harus kuat, aman, terkunci dan sebagainya untuk menghindari pencemaran tubuh Kristus ini. Karena kita tidak tahu, ada yang punya niat jahat, misalnya ambil hosti, dihambur-hamburkan. Nah, ini kan pencemaran ini. Maka harus menjaga keamanannya betul-betul. Maka tempat itu harus betul-betul aman. Ya, harus aman dari gangguan-gangguan itu. Harus berkunci juga. Tidak boleh asal ditutup begitu saja. Yang berikut juga digarisbawahi oleh pedoman umum misalnya Romanum, supaya mudah dilihat. Namun demikian, tabernakel itu tidak boleh transparan. Tidak boleh berkaca, tetapi sama seperti itu. Ya, tidak boleh dilihat. Kalau transparan, kaca misalnya juga memudahkan orang. Kalau mau mencemarkan, bisa memecahkan. Tetapi yang seperti ini kan susah. Susah untuk dimusnahkan, susah untuk dihancurkan, dan sangat berat itu. Sangat berat. Sehingga orang tidak akan mencuri juga. Kenapa? Karena kita harus menjaga kesakralan, bukan hanya tabernakel, tetapi isi dari tabernakel itu. Seperti orang perjanjian lama, bangsa terpilih punya tabut perjanjian, kita punya tubuh Kristus. Yang kita sebut dengan sakramen Maha Kudus, itu disimpan di dalam situ. Dan sekali lagi, tempatnya juga harus mudah dilihat umat. Beberapa era tertentu dan beberapa tempat itu mereka membuat tabernakel itu di satu ruangan khusus di samping, tapi masih di dalam gereja itu. Ya, masih bisa juga di kiri kanan gereja, buat satu ruang khusus untuk menempatkan tabernakel itu. Karena mungkin ada orang yang datang untuk doa-doa pribadi, ya, ada yang datang untuk doa-doa pribadi. Namun demikian, berkembang dewasa ini hampir di setiap keuskupan di Indonesia ini punya yang namanya kapel adorasi abadi. Kapel ini dibuka 24 jam. Umat dari mana, siapapun boleh datang untuk berdoa di
depan sakramen Maha Kudus di dalam kapel adorasi abadi. Kalau di Gua Maria itu biasanya ada yang sudah punya kapel adorasi abadi, tapi ada juga yang belum. Gereja-gereja katedral punya kapel adorasi abadi. Dan umat boleh 24 jam datang untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Ini untuk menerjemahkan apa yang diminta oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sama seperti altar ya yang ada di belakang saya, sama seperti ambo atau mimbar sabda yang ada di sebelah kanan saya ini, demikian juga tabernakel hanya ada satu. Jadi di atas panti imam ini hanya ada satu altar, hanya ada satu mimbar sabda, dan hanya ada satu tabernakel. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi hanya ada satu untuk menunjukkan kesatuan dan keutuhan. Kita semua satu di dalam Kristus. Satu di dalam sabda Kristus, satu di dalam perjamuan Kristus, dan satu di dalam kehadiran Kristus di dalam tabernakel itu. Namun demikian, pedoman umum misalnya Romanum juga dalam artikel nomor 316 juga menggarisbawahi bahwa tabernakel itu ditempatkan di tempat yang mudah dilihat orang, namun tidak boleh diletakkan di atas altar. Ya, tidak boleh diletakkan di atas altar. Dia harus seperti sekarang ini. Ya, dia harus seperti sekarang ini karena menyimbolkan hal yang berbeda. Tidak boleh tidak boleh ini udah sama-sama kudus jadi biarlah taruh di atas altar. Itu enggak boleh. Pedoman umum misalnya Romanum memberi garis tegas itu bahwa tabernakel harus di tempatnya, tidak boleh diletakkan di atas altar. Karena di atas altar itu kita mengkonsekrir hosti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Setelah itu sisa dari komuni yang dibagikan itu, hosti yang dibagikan itu ditempatkan di dalam tabernakel. Jadi di dalam tabernakel itu tersimpan tubuh Kristus. Seperti umat perjanjian lama menyimpan tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, kita menyimpan tubuh Kristus yang sudah dikuduskan atau dikonsekrir di dalam perayaan Ekaristi. Demikian beberapa hal, beberapa tanda dan simbol yang ada di panti imam ini yang bisa Romo sampaikan, khususnya tabernakel. Tadi ada meja kecil kreden, itu sih hanya tempat untuk menyimpan peralatan-peralatan liturgi, pelayan-pelayan altar untuk memudahkan pelayan-pelayan altar mengantar alat-alat Ekaristi ke atas altar. Tetapi yang fokus kita yang paling penting adalah tabernakel itu, tempat kita menyimpan tubuh Kristus. Oleh karena itu, maka setiap kita masuk di dalam rumah ibadah, kalau Anda melihat ada lampu Tuhan itu, ya, itu berarti tabernakel itu ada tubuh Kristusnya, ada isinya. Maka kita harus berlutut atau membungkuk memberi hormat karena Kristus ada di situ. Kalau tidak ada, lampu itu tidak dinyalakan berarti bisa juga kosong, dan biasanya pintu tabernakel itu dibuka supaya umat tahu bahwa itu kosong. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara sekalian selama ini. Komentar dan like-nya sangat membantu kami untuk terus bersemangat melayani umat lewat katekese ini.
Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir beserta kita, maka saya akan mengakhiri juga dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan selalu memberkati kita, Bunda Maria selalu melindungi kita. Kita jumpa kembali dalam episode yang berikut. Terima kasih.